Assalamualaikum, halo semua. Perkenalkan, nama saya Mutiara Anissa. Saya siswi Profesi Kedokteran Bagian Ilmu Kesehatan Anak Fakultas Kedokteran Universitas Riau. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai gawat nafas pada bayi baru lahir. Gangguan nafas adalah salah satu kegawatan pada neonatus yang paling sering dijumpai. Gangguan nafas sering terjadi pada bayi baru lahir karena dalam rahim paru-paru bayi relatif belum berfungsi. Oksigen didapat dari ibunya melalui plasenta. Sedangkan saat bayi baru lahir, paru-paru bayi harus cepat beradaptasi agar bisa berfungsi sebagaimana mestinya agar oksigen dapat diedarkan ke seluruh darah sampai ke otak, sehingga tidak terjadi kekurangan oksigen atau yang sering disebut dengan afeksia. Sehingga kita harus paham mengenai jenis gangguan nafas pada bayi baru lahir. Ada beberapa penyebab terjadinya gangguan nafas pada bayi baru lahir. Penyebab gawat nafas yang pertama yaitu transient tachypnea atau yang sering disebut TTN. Yang kedua yaitu sindroma gawat nafas akibat kekurangan surfaktan. Yang ketiga, aspirasi mekonium. Yang keempat, infeksi intrauterin atau yang sering disebut dengan pneumonia neonatal. Yang kelima, ada Alagh syndrome atau yang sering disebut dengan pneumothorax. Dari 5 penyebab tersebut dapat terjadinya gawat nafas, dan hampir semua gawat nafas tersebut memiliki gejala yang sama. Gawat nafas pada bayi baru lahir sering kita sebut dengan das respiratory distress. Bagaimana sih cara untuk mengetahui pasien bayi baru lahir tersebut memiliki gawat nafas? Yaitu dengan Down score, yang mana Down score ini memiliki 5 kriteria, yaitu pernafasan, detraksi, cyanosis, eye entry, dan merintih. Dalam Down score juga ada penilaian dari nilai 0, 1, dan 2. Jadi nanti dari Down score tersebut dapat disimpulkan ada 3 kriteria, yaitu ada gangguan nafas ringan yang mana nanti nilainya kurang dari 4-6 merupakan gangguan nafas sedang, besar sama dengan 7 gangguan nafas berat. Setelah menilai terjadinya gangguan nafas pada bayi, tata laksana juga tergantung dengan kategori gangguan nafas yang sudah kita kelompokkan melalui Down score tadi. Seperti gangguan nafas ringan menggunakan nasakanul atau oksigen saja, sedangkan gangguan nafas sedang dapat kita gunakan CPAP, dan untuk gangguan nafas yang berat kita dapat menggunakan dengan cara intubasi. Seperti yang di gambar terlihat, yang gambar 1 menggunakan nasakanul, yang gambar 2 menggunakan CPAP, sedangkan untuk gambar 3 itu menggunakan ETT yang telah dilakukannya intubasi. Nah, penyebab gawat nafas yang pertama yaitu pneumonia neonatal, yang mana pneumonia neonatal ini terjadi biasanya dalam 3 hari setelah kelahiran. Biasanya penyakit ini ditularkan secara vertikal dari ibu ke bayinya. Awalnya terkena melalui aspirasi cairan ketuban yang terinfeksi, atau yang kedua akibat transmisi organisme transplasenta melalui sirkulasi plasenta di dalam rahim ibunya. Faktor resiko dari pneumonia neonatal yaitu pertama, bayi yang prematur, kedua, selaput janin yang terinfeksi, yang ketiga, pecahnya ketuban lebih dari 18 jam. Untuk gejalanya, pertama yaitu adanya respiratory distress, sulit menyusu, takikardi, dan perfusi yang jelek. Nah, kita lanjut yang kedua yaitu sindroma aspirasi mekonium, yang mana terjadinya gawat nafas ini disebabkan oleh aspirasi mekonium saat intrauterin atau selama proses persalinan. Ini dapat terjadi ketika pelepasan sitokin dan faktor proinflamasi untuk mengikuti aspirasi mekonium steril ke paru-paru, serta obstruksi saluran nafas, sehingga gas yang tersebut dalam paru-paru terperangkap hingga terjadinya pecahnya alveolus,
samping hidung, retraksi dinding dada, sianosis, dan ranting. Selanjutnya, penyebab yang ketiga yaitu pneumotoraks. Pada pneumotoraks ada beberapa gejala seperti awal mulanya bayi dalam keadaan yang baik, namun tiba-tiba memburuk secara cepat, dan biasanya suara auskultasinya tidak terdengar apa-apa. Dan kata kunci dari pneumotoraks pada bayi baru lahir yaitu yang awalnya keadaan pasien ini baik-baik saja, tapi tiba-tiba memburuk secara cepat. Lalu kita sebagai tenaga kesehatan, hal yang harus kita lakukan yang pertama yaitu dengan pemeriksaan ronsen, yang mana pemeriksaan ronsen ini berguna untuk melihat dan menegakkan diagnosis dari pneumotoraks. Dan setelah ditemukannya adanya pneumotoraks, kita dapat melakukan fungsi bisa dengan menggunakan thoracal needle atau bisa juga